Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Sekalian jemaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, ya. Sedikit mengulas pembahasan pekan lalu, ya, tentang ketaatan pada Allah Subhanahu wa taala, patuhan tidak kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tidak dikatakan sah, ya, benar kecuali terpenuhi 6 syarat, ya. Yang pertama adalah sebab kepatuhan itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, jenisnya juga disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian ukurannya juga, kuantitasnya Allah yang menetapkan dan Rasulnya. Ya. Kemudian kaifiyahnya, apa kaifiyah tata caranya juga harus sesuai dengan syariat dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waktu dan juga tempat. Inilah dikatakan ketaatan, dikatakan benar, ya, apabila terpenuhi dikatakan 6 kriteria tersebut, ya. Sebabnya disyariatkan, ya, jenisnya juga disyariatkan ibadah itu. Kemudian ukurannya juga disyariatkan. Begitu pula dikatakan tata caranya, kaifiyahnya juga disyariatkan, masyru', sesuai dengan syariat. Kemudian waktu juga sama, ya, dan juga dikatakan tempat. Ya. Contoh sebab, ya, seorang tidak boleh melakukan sholat, dikatakan setiap masuk rumah dia sholat 2 rakaat, sebab masuk rumah, nggak boleh. Ya. Nggak boleh menjadikan sebab yang tidak pernah Allah menjadikan sebab untuk ibadah, untuk sholat 2 rakaat. Adakah dalilnya? Ya, apabila kalian masuk rumah maka hendaknya sholat 2 rakaat. Sebab, ya, namanya tahiyatul buyut, maka tidak diperbolehkan. Ya, karena tidak pernah Allah syariatkan sebabnya. Begitu dengan jenis, ya, jenis juga disyariatkan. Maka seperti jenis berkurban, jenis dikatakan zakat, semua dengan syariat jenisnya itu. Contoh dikatakan ya berkurban, jenisnya hanya bahimatul an'am, hanya 4 jenis hewan yang boleh dikurbankan, seperti sapi, unta, dan juga kambing. Atau kerbau dikatakan kias dengan sapi. Orang berkorban dengan, ya, dikatakan, ya, dengan mungkin dengan rusa, dengan kuda yang gemuk, maka madrud, tertolak. Karena jenisnya tidak disyariatkan. Beda kita memotong rusa, dikatakan kuda, bukan dalam rangka takarub, bukan dalam rangka kurban, maka tidak terlarang. Tapi kalau sengaja dia memotong dikatakan kuda untuk dalam rangka takarub, kurban, maka merdud, tertolak. Ya. Begitu pula dikatakan seorang akikah. Akikah jenisnya disyariatkan apa? Dengan kambing. Ya. Ketika Aisyah ditanya oleh seorang, ya Ummul Mukminin, bolehkah kami akikah dengan naqah? Apa naqah? Ya, unta. Bolehkah kami akikah dengan unta? Kepada Aisyah Ummul Mukminin. Apa kata Aisyah? Mengatakan Nabi, ya, memerintahkan dengan syat, ya, dengan kambing, bukan dengan naqah, bukan dengan unta. Ya. Padahal unta mungkin lebih banyak dagingnya, lebih gede, tapi kata Aisyah tidak. Ya. Nabi hanya mensyaratkan dengan kambing. Laki-laki dikatakan 2, perempuan dikatakan 1. Jenisnya disyariatkan.
Matang-matang kaya raya, banyak uang, dia mungkin bos gitu ya, milioner gitu ya. Dia kaya dengan sapi yang gede gitu ya, yang mungkin harganya ratusan juta, maka tetap nggak bisa diterima. Ya. Karena Nabi mengatakan kata Isa dengan kambing kayak itu. Itulah ibadah. Jenisnya juga disyariatkan. Contoh yang lain dikatakan jadi disyariatkan ketika seorang dikatakan mau zakat. Apakah zakat dengan apa namanya buah-buahan, biji-bijian, zakat ternak, jenisnya disyariatkan, nggak boleh sembarangan. Dan tidak setiap jenis apa namanya biji-bijian, buah-buahan wajib dizakati. Hanya yang menjadi makanan pokok, yang kut, yang di kilo, yang lama ukurannya tidak cepat busuk. Orang dikatakan panen durian mungkin ratusan juta gitu ya, maka tidak ada zakat durian, tidak ada zakat dikatakan duku, tidak ada zakat semangka, tidak ada zakat dikatakan apa namanya melon, nggak ada. Yang ada zakat yang kut, yang makanan pokok, kemudian biji-bijian yang kering, yang lama disimpan itu yang boleh, seperti kacang-kacangan maka boleh. Jagung, karena dikatakan jadi makanan pokok dan juga di kilo dan juga lama. Ada pun yang sifatnya busuk maka tidak ada dalil, tidak dikatakan disyariatkan. Mungkin panen cabai kalau lagi mahal berapa itu, ya. Mungkin panen juga apa namanya yang lainnya maka enggak. Tidak setiap buah-buahan, biji-bijian ternak dizakati. Hanya jenis-jenis yang Allah tetapkan. Maka enggak boleh ibadah apa tanpa keterangan. Jenisnya harus sesuai dengan syariat. Sebabnya jenisnya disyariatkan. Begitu boleh dikatakan ukurannya. Kuantitasnya di ukuran disyariatkan. Enggak boleh asal bating senang. Enggak. Maka Allah dalam surah dikatakan Al-Mulk alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian paling baik amalannya? Bukan paling banyak amalan. Sedangkan kata Imam Nawawi menukil perkataan Fudail bin Iyad, baiknya amalan itu manakala amal itu ikhlas karena Allah kita lakukan, kemudian mengikuti tuntunan syariat sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu baiknya amalan. Bukan banyak, tapi baiknya. Banyak tapi tidak sesuai dengan syariat maka dikatakan tidak ditolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dikatakan kaifiyahnya, apa ya kaifiyah? Tata cara ibadah juga harus sesuai dengan syariat. Tidak boleh dikatakan sembarangan. Contoh dikatakan apa tata caranya? Salat sujud dulu kemudian rukuk, maka enggak benar. Atau ketika berwudu dia yang dicuci kaki dulu, kemudian tangan, kemudian muka, maka tidak benar. Maka Nabi mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, kata Nabi. Salatlah kalian seperti kalian melihat aku salat. Ini wajibnya kita mempelajari bagaimana salat Rasulullah. Khudu anni manasikakum fil haji, kata Nabi. Ambillah manasik haji kalian dariku. Ini sekarang ini kadang-kadang apa namanya banyak kaum muslimin yang meremehkan apa namanya ibadah haji. Nabi melarang, membolehkan seorang yang al-hujjaj itu dari Muzdalifah berangkat ke Mina di tengah malam bagi mereka yang udur. Seperti apa? Seperti para wanita boleh, para orang tua udah sepuh boleh, yang sakit boleh. Dari Muzdalifah ke Mina itu kaifiyahnya. Dan sekarang nyatanya dikatakan yang kuat, apalagi yang sakit, mereka hanya di Muzdalifah sekedar mampir doang. Padahal min ujubil hajj adalah mabit di Muzdalifah. Baru tadi siang sore tadi ada hewan yang baru pulang dari haji dia menceritakan bahwasanya dia hanya di Muzdalifah itu sekedar mampir doang. Mampir kemudian langsung berangkat ke Mina. Ini telah melanggar wajib haji, wajib bayar dam. Walaupun sah hajinya, sepakat ulama sah haji namun tidak sesuai dengan syariat. Wajib bayar dam. Ini Dan tiap tahun saya mendapatkan bagi yang haji itu melaporkan bahwa dia tidak bisa mabit di Muzdalifah.
Bahkan habis sholat isya langsung berangkat dari Muzdalifah ke Mina, padahal wajib mabit di ini. Subhanallah. Ya, kata Nabi apa? Khudu anni manasikakum fil haji, kata Nabi. Ambillah manasik dariku. Ya. Kalau ikut pembimbing kadang-kadang malas mereka. Ya. Karena kalau mengikuti sunnah itu berat kan bagi mereka. Berat betul, tapi dekat pahalanya luar biasa. Ya. Maka dikatakan kadang-kadang haji itu sekedar yang penting menggugurkan kewajiban gitu. Enggak demikian, kita mengambil keutamaan yang luar biasa, ya. Karena kata orang siapa yang haji yang tidak berbuat rafat wala fusuk maka pulang seperti dari perut ibunya. Ini keutamaannya. Maka dikatakan apapun ibadah itu harus kaifiyahnya sesuai dengan syariat, sababnya, jenisnya, kemudian ukurannya juga kaifiyahnya. Kemudian yang keempat, yang kelima dikatakan apa? Waktunya, ya, waktunya sesuai dengan syariat. Enggak boleh dikatakan apa namanya kita ibadah waktunya belum disyariatkan. Ya, contoh dikatakan gampang saja, orang motong kambing sebelum sholat id maka mardud. Ya. Walaupun dikatakan itu kata Nabi itu sembelihan biasa, sembelihan yang tidak bernilai ibadah kurban. Ini mardud. Ya. Bukan mau dikatakan dia hanya nilai ibadah sembelihan biasa, sedekah biasa kata Rasulullah. Ya, bukan bernilai ibadah kurban, takarrub ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktunya setelah Id. Maka Nabi kepada sahabat yang pernah menyembelih sebelum Id kata Nabi, hendaknya kau mengulang sembelihan kamu kata Rasulullah kepada sahabat tersebut. Ya. Jadi waktunya sesuai dengan syariat. Ya. Seorang bolehkah ketika sholat Id dikatakan Idul Adha Fitri khutbah dulu kemudian sholat, boleh enggak? Atau Jumat dibalik, Jumatnya sholat dulu kemudian khutbah, boleh enggak? Enggak boleh. Kefiyahnya tidak sesuai dengan syariat, waktunya tidak sesuai, maka mardud. Ini ibadah ya. Kemudian tempatnya juga yang Allah syariatkan. Contoh ya, haji di mana tempatnya? Di Arafah. Bukan di Arab, di Arafah. Arab itu umum, Arab itu luas. Di Arab kata haji, itu benar ya. Al-hajju Arafat, kata dia, haji itu di Arafah, bukan di Arab. Arab itu luas. Madinah juga Arab, gitu ya. Jadi al-hajju Arafat di Arafah, bukan di Arab. Ya. Arafat, ya, apa namanya makrifat. Arab itu nakirah, umum sifatnya. Bisa dikatakan apa namanya Taif gitu ya, bisa dikatakan apa namanya di Jeddah itu Arab, di Madinah Arab juga ya. Jadi al-hajju al-arafat di Arafah itu haji ya. Maka barang siapa yang dia hajinya bukan di Arafah maka tidak sah hajinya ya, seperti itu. Maka tempatnya disyariatkan, tempatnya juga waktunya. Kapan waktu haji? Hanya 3 bulan ya. Bulan haji adalah Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Boleh gak haji di bulan apa namanya bulan Ramadan? Ya nggak boleh. Ya. Haji di bulan Muharram, di bulan dikatakan Rabiul Awal, ya nggak boleh karena waktu Allah tetapkan. Begitu tempatnya nggak boleh sembarangan. Maka dikatakan ibadah itu tidak akan diterima oleh Allah ketaatan kecuali terpenuhi 6 tadi. Sebabnya disyariatkan, jenisnya, ukurannya, kaifiyahnya, tempatnya dan juga dikatakan waktunya sesuai dengan syariat yang Allah syariatkan. Ya. Seperti itikaf, di mana itikaf? Ya di masjid, nggak boleh itikaf di rumah atau di kantor atau dikatakan di madrasah atau di pondok, maka tidak benar. Ya, maka kita boleh tempatnya di masjid. Ya. Tapi kita lanjutkan hadis yang ke-6 dari hadis apa namanya Arba'in Nawawi ya, tentang al-halal wal haram. Ya. Dari Abi Abdullah Nu'man bin Bashir, ya, ia berkata, ya. Sami'tu Nabi yaqul sallam ya, innal halal bayyin. Ya. Wa innal haramu bayyin. Wa bainahuma umur mushtabihatun. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Faman ittaqa syubhat istabra li dinihi wa 'ardihi. Atau faqat istabra li dinihi wa 'ardihi. Wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Karra'i ya yar'a khawlal hima yushiku an yarta fihi ala wa inna likulli malak ya hima ala wa inna hima Allah ma harima
Ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahat jasadu kulluh wa idza fasadat fasada jasadu kulluh ala wa hiyal qalbu. Ya. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya. Yang artinya dari Nu'man bin Bashir semoga Allah meridhoinya berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ya, innal halala bayyin. Sesungguhnya ya yang halal itu dikatakan udah jelas. Perkara-perkara yang halal udah jelas. Ya. Wa innal haram bayyin, dan haram pun telah jelas, udah jelas. Ya. Wa ma bainuma umur mushtabihat, dan kata Rasulullah, di antara perkara-perkara yang halal dan yang haram ada perkara yang subhat, yang belum jelas tentang halal dan haramnya, namanya subhat, yang masih samar, kata Rasulullah. Di antara perkara yang halal dan yang haram ada perkara-perkara yang subhat, yang belum jelas tentang hal dan haramnya. Ya. Kata Nabi, wala ya'lamuhunna katsirun, dan tidak banyak yang orang yang tidak tahu. Ya. La ya'lamuhunna katsirun minanas. Ya. Banyak orang yang tidak tahu. Bukan berarti kebanyakan tidak tahu, enggak demikian kata para ulama. Ya. Nabi tidak mengatakan la ya'lamun aksar, tidak, tapi kasir, banyak yang tidak tahu, berarti banyak juga yang tahu. Beda dengan aksar. Kalau aksar kebanyakan tidak tahu, enggak demikian hadisnya. Tapi kasirun minan nasi, banyak orang yang tidak tahu, berarti banyak yang tahu juga. Jadi seimbang ya, antara yang tahu dan yang tahu sama-sama, tidak banyaknya itu. Apa kata Rasulullah mengatakan ya, barang siapa yang menjauhi perkara-perkara yang subhat, sungguh telah terbebas ya, bagi agamanya dan juga kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus kepada yang subhat, maka telah terjerumus kepada yang diharamkan. Seperti seorang penggembala mengembala, dikatakan gembalanya ya, di sekitar tanah atau larangan. Apa larangan penggembala itu? Mungkin itu ada tanaman kacang, ada padi gitu ya. Kita mengembala di sekitarnya, kira-kira bagaimana? Khawatir akan masuk ke dalam tanaman tersebut. Ya, itu kata Rasulullah SAW menggambarkan seperti itu ya. Yusiku antarkan fihi ala wa inna, ketahuilah kata Rasulullah SAW, ya, setiap raja itu memiliki larangan, tanah larangan. Ya. Ala wa inna mahimallahi maharim, ketahuilah kata Rasulullah, sesungguhnya larangan Allah adalah perkara-perkara yang diharamkan. Ala wa inna fil jasadi mudghah, ketahuilah kata Nabi, dalam tubuh itu ada mudghah, ada segumpal daging, ya. Apabila baik maka seluruhnya baik jasad tersebut, jika dikatakan rusak maka rusak seluruh jasad itu. Ala wahyal qalb, itu hati kata Rasulullah. Ya, ala wahyal qalbu, ya. Ada sahih dikatakan riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim ya. Kemudian kata Imam Nawawi, ya, ketika beliau menjelaskan tentang hadis ini, kata beliau ya, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umur mustabihatun. Apa kata beliau mengatakan ya, ikhtalafal ulama, kata Imam Nawawi, fil halal wal haram. Ikhtilaf para ulama tentang halal dan haram. Ya. Qala Abu Hanifah, kata Imam Nawawi mengatakan, menurut perkataan Abu Hanifah ya, dia mengatakan ya, al halalu ma dalla dalil ala khillihi. Kata Imam Abu Hanifah, ya, dikutip oleh Imam Nawawi mengatakan al halalu ma dalla dalil ala khillihi. Ya. Perkara-perkara yang halal itu ya, yang ditujukan dalil tentang kehalalannya, atas kehalalannya. Ya. Al-hillu atau al-halal madalla dalil ala hilli. Perkara-perkara yang halal itu kata Imam Nawawi adalah kata Imam Hanafi ya, itu kata Imam Nawawi, yang ditunjukkan oleh dalil tentang kehalalannya. Ya. Jelas nggak? Paham nggak? Ya. Jadi perkara-perkara yang halal itu yang disebut oleh dalil. Dalil menghalalkan ini halal, itulah perkara-perkara halal kata Imam Abu Hanifah ya. Wa qala Syafi'i mengatakan ya, wal haram ma dalla dalil ala tahrimi. Yang haram itu adalah yang dalil menunjukkan keharamannya. Ya. Maka dalil dia mengatakan halal, itulah halal. Ya. Maka dalil batang haram itu dikatakan yang haram. Seperti kata Allah dalam surah dikatakan An-Nisa
ya, ayat 24 Allah berfirman ya, wa halalakum ma wara'a dzalikum. Wa halalakum ya at-thayyibat wa ta'amul ladzi utul kitab halal lakum. Allah jelaskan ya. Ma uhilla lakum, yang dihalalkan kata bagi kalian adalah yang baik-baik. Uhilla lakum at-thayyibat wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Al-Maidah ayat 5. Dihalalkan bagi kalian yang baik-baik. Berarti setiap yang buruk maka dikatakan hukumnya haram. Ya. Karena Allah katakan uhilla lakum at-thayyibat. Telah dihalalkan atas bagi kalian yang baik-baik. Dan telah dihalalkan atas kalian juga makanan milik ahlul kitab. Wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum. Berarti kita makanan ya, makanan sembelihan orang-orang Nasrani, Yahudi maka dikatakan halal. Ya. Siapa yang mau demikian? Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak boleh kita mengatakan ketika mereka memberikan hadiah kepada kita, ya, apakah kamu nyebut nama Allah atau tidak? Enggak mesti. Ya. Allah katakan ya, wa tu'amul ladzina utul kitaba halal lakum, makanan ahlul kitab sembelihan mereka halal kita makan. Ya. Yang haram kita makan itu adalah sembelihan orang-orang musyrik. Itu yang haram. Ada sembelihan ahlu kitab maka dikatakan halal. Ya. Apalagi sembelihan orang-orang muslim. Ya. Tapi ulama menjelaskan apabila ada orang muslim, kata para ulama ya, dia tidak pernah sholat sama sekali hidupnya, maka haram sembelihannya. Ya. Kalau dia dikatakan tidak pernah sholat selama hidupnya, cuma mengaku sebagai muslim, maka dia kafir. Ya. Syaratnya tidak pernah sholat sama sekali. Tetapi kalau masih sholat kata Simin, walaupun hanya sholatnya Jumatan doang atau maghrib doang, maka tidak dikafirkan. Jika dia mati maka tetap diperlakukan sebagai Islam muslim, wajib dimandikan, ya, dikafani, disolatkan, dikubur kaum muslimin. Walaupun sholatnya hanya berapa? Seminggu sekali, Jumatan doang. Ya. Tapi kalau tidak sama sekali maka ulama mengatakan haram kita menyolati mereka. Ya. Tidak boleh menyolati mereka, ya. Bahkan tidak boleh dimandikan, buang saja di jurang atau di laut lemparkan. Manakala dikatakan dia tidak pernah sholat sama sekali seumur hidupnya, walaupun sebagai muslim, ya, karena telah kufur dia. Ya, maka kata ulama adalah haram pula sembelihannya itu. Ya. Dan tidak boleh menjadi wali, dikatakan nikah anak putrinya. Ya. Maka jika dikatakan istrinya dikatakan yang solehah, maka batalat nikahu, maka batal pernikahannya itu. Ini konsekuensi orang yang tidak pernah sholat sama sekali. Awal syaratnya tidak pernah sholat sama sekali. Tapi kalau masih ada sholat, walaupun bukan sepekan sekali, maka tidak dikafirkan. Atau mungkin sebulan sekali dia sholat, lagi eling dia sholat, enggak dia sholat, maka tidak dikafirkan. Namun dia berdosa besar. Ya. Maka kata Imam Hanafi, ya, bahwasanya yang halal itu yang Allah jelaskan kehalalannya. Ya. Kata Allah, uhilla lakum at-thayyibat. Ya. Kemudian contoh yang haram, ya, kata Allah dalam surah dikatakan An-Nisa, ya, hurrimat alaikumul maitat. Ya, hurrimat alaikumul saydul bar wal bahr. Hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum. Hurrimat alaikum maitat, dan seterusnya. Ada nas, ada dalil yang mengatakan haram atas kalian. Ya, halal bagi kalian. Ada nas. Itu kata Imam Syafi'i, Imam Abu Hanifah, ya. Adapun dikatakan al mustabihat, perkara-perkara yang subahat, ya, yang tidak ada keterangan nasnya, ya, apakah ia halal atau haram. Ini disebut dengan yang subhat, ya, yang masih dikatakan masih samar, ya, yang dikatakan masih samar, ya.
maka asalnya ya kita menjauhinya. Ya. Tetapi dikatakan kata para ulama menjelaskan waqala badul ulama al-mustabihat salah aqsam. Ya. Yang subhat itu ada 3 macam. Ya. Pertama adalah ma ya'lamu insan anna haram. Ya. Summa yashukku fihi hal zala tahrimu amla. Yang pertama adalah dikatakan manusia tahu ini hal yang haram. Ya. Ini perkara yang haram. Kemudian dia ragu tentang keharamannya, apakah hal yajalu tahrimu amla. Apakah udah hilang keharamannya atau tidak? Ya. Seperti dikatakan ya seseorang yang memakan ya qabla dabhi, sebelum disembelih, sebelum zakat. Ya, sebelum disembelih kan masih ragu. Ini hewan ini disembelih atau tidak disembelih ya? Ya berarti bangkai kan? Ya. Maka dikatakan maka ketika itu idza syakka fi zakatihi lam yajal tahrim ya illa biyakin, maka apabila ragu tentang apakah disembelih atau tidak disembelih, maka dikatakan masih tetap haram sampai dikatakan dia yakin itu disembelih. Ya. Jangan bangkai, jangan kambing ketabrak mobil gitu ya, atau tabrak motor gitu ya. Maka tidak boleh kita kalau ragu maka jangan dimakan. Iya. Karena masih dikatakan sampai kita yakin itu disembelih. Ya. Apa yakinnya? Ada yang melihat sebelum hewan itu mati, ada yang memotongnya, maka dikatakan berarti halal. Tapi kalau tidak ada dikatakan maka tetap kembali ke asalnya, dikatakan haram ya. Itu yang pertama ya. Yang kedua dikatakan lawan sebaliknya. Ayakuna syai' halalan fayasukku fi tahrimihi. Asalnya halal, kemudian tiba keraguan apakah fi tahrimi. Asalnya perkara ini halal gitu ya. Kemudian datang berikutnya ragu tentang kehalalannya. Seperti apa? Ya. Seperti dikatakan seorang laki-laki ragu, ya, saya tadi ya menjatuhkan talak enggak kepada istri saya, ragu. Subhat nih kan? Ya. Kemarin saya menjatuhkan talak enggak ya kepada istri saya. Ini subhat nih. Karena asalnya kan halal kan. Itu halal asalnya. Kemudian dia tiba-tiba dia datang ke ragu-raguan, apakah saya menjatuhkan talak atau tidak? Ragu. Ya. Ragu kan? Subhat kan? Ya. Maka asalnya dikatakan halal. Kalau dia menggaulinya. Ya. Beda dengan tadi, bangkai ini. Ya. Mau mobil atau motor nabrak kambing nih. Ya. Ya. Dia ragu nih, mau makan gak nih? Dia karena khawatir dia katakan ini disembeli, maka dia ragu. Ya. Maka tidak boleh, maka sampai dia yakin dia mengatakan dia disembeli. Maka berarti dikatakan kalau yakin maka halal. Tapi kalau tidak yakin maka dikatakan haram. Karena hasilnya dikatakan bangkai. Dari disembelih ya. Kalau tadi dikatakan yang kedua adalah asal dikatakan halal nih. Istri halal asalnya. Kemudian tiba-tiba dia ragu. Ya. Kemarin saya yang jatuhkan atau tidak, ragu nih. Maka kembali ke hukum asal. Berarti dikatakan halal. Sampai dia yakin telah menjatuhkan talak kepada ini tersebut ya. Kemudian dikatakan adalah contoh yang lain ya. Seorang dikatakan laki-laki ragu tentang budaknya, budak perempuannya. Apakah ia merdekakan atau tidak? Ya. Artinya kalau belum dimerdekakan budak perempuan kan hal digauli. Iya kan? Tapi kalau dia merdeka maka tidak boleh digauli. Wada idaitku. Ya, maka kalau dia ragu apakah dia telah mengutakan bebas atau tidak, ragu nih, maka kembali ke hukum asal. Itu asal dikatakan belum dibebaskan. Maka bagi dia boleh untuk menggaulinya, ya. Begitu pula seorang yang ragu, ya, tentang dikatakan ketika berwudu dia ragu, ya. Apakah saya tadi batal atau tidak batal? Ya, maka dikatakan kalau asalnya punya wudu maka dikatakan punya wudu.
sampai dia yakin dia telah batal. Ya. Ada riwayat yang sahih, ya, ada seorang laki-laki datang pada Rasulullah mengadukan ketika dia ada perkara-perkara yang yatahayal fi nafsihi. Ya. Ada dikata perasaan, mungkin dia buang angin ketika sholat, ada perasaan. Ya. Kata Nabi apa? La yanusarif, ya, jangan kamu batalkan sholatmu itu, kata Nabi, sehingga kamu mencium baunya atau terdengar suaranya. Dia orang yang iskal, ragu, ya, ada subhat nih, keraguan ketika sholat. Tadi dia batal kentut atau tidak kentut ketika sholat ya. Kata Nabi apa? Jangan dibatalkan sholat itu sampai dia yakin. Dengan apa? Dengan mencium baunya atau terdengar suaranya. Ya. Karena asal dikatakan apa namanya? Bersuci. Contoh kata para ulama, ya. Kemudian ya, yang ketiga, ya, ayasyukka fi syai'in fala yadri halal am haram, ya, yahtamilu amraini. Ya. Jadi kalau orang ragu, masih ragu nih, apakah haram, betul-betul ragu, samar gitu ya. Kalau tadi kan jelas haramnya, kemudian tiba-tiba ragu, maka hukum asal haram asalnya. Sampai dikatakan apa namanya, kehalalannya. Yang kedua dikatakan jelas, dikatakan halalnya, kemudian ragu, gitu ya. Maka asalnya dikatakan halal. Yang ketiga belum jelas nih, apakah atau haram. Maka ini yang kata ulama, afdolnya kita tinggalkan, ya. Ada yang sahih dikatakan sahabat datang kepada Rasulullah menceritakan dari Aisyah, ya. Ya Rasulullah, kata sahabat itu, ya Rasulullah, ya, kami diberikan hadiah, ya, oleh orang-orang, dikatakan kami ragu untuk memakannya. Kenapa ragu, kata beliau, kata sahabat tadi? Karena ya kita tidak tahu apakah dia menyebut nama Allah atau tidak menyebut nama Allah. Itu kata sahabat tadi yang diberikan daging, ya. Apa kata Rasulullah, ya? Kalau kamu ragu, ya, apakah yang memberikan hadiah itu karena dia baru masuk Islam, ya, yang menyebut nama atau tidak, maka samu antum wakulu, kata Nabi. Kalau gitu, ya, kalau kamu ragu, ya, sebutlah nama Allah kemudian makan daging itu, kata Rasulullah. Yeah. Jangan dibuang, kata Nabi. Kalau kamu masih ragu apakah yang memberikan hadiah kepada kamu ini ketika menyembelih hewan ini samil atau tidak, kata Nabi, maka samu antum wakuluhu, kata Nabi. Sebutlah nama Allah oleh kalian, kemudian makanlah, kata Nabi. Kata Nabi apa? Kamu tidak usah ngurusi mereka, perbuatan mereka. Yang katanya perbuatan kamu, kata Rasulullah. Maka kata ulama, kalau kita begitu nanti berat kita Islam itu. Ya. Kamu tadinya membelihnya sebaca tidak gitu ya. Nanti setiap pedagang di pasar terrepot nanti. Ditanya nanti, kamu ketika potong ayam sebilah enggak gitu ya. Maka enggak harus. Ya. Makanya mengatakan pada sahabat, samu antum wa kulu. Sebutlah nama Allah kalau makan kata Rasulullah. Itu solusinya. Bahkan kata ulama, seandainya ada orang Nasrani atau Yahudi memberikan daging kepada kita, maka halal. Dan tidak mesti kita bertanya kepada dia, apakah tadi Bapak sebut nama Allah, tidak gitu ya. Enggak mesti, enggak usah menyelidiki. Ya. Yeah. Berarti kita ketika makan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Contoh yang halal, itu jelas, buah-buahan halal jelas. Ya kan? Buah-buahan halal jelas. Biji-bijian juga dikatakan halal jelas. Istri halal jelas gitu ya. Budak halal jelas, itu yang halal. Al-hal bayin. Wal haram bayin, contoh yang haram. Ya seperti khamar, ya kan? Mencuri, berzina, jelas haramnya. Tidak ada yang samar. Maka kata Nabi, al-halalu bayin wal haramu bayin. Seperti itu ya. Kemudian kata para ulama, jika ada perkara-perkara yang dikatakan yang halal dan yang haram, ya, bercampur nih, manakala yang haramnya lebih dominan, maka tinggalkan, tidak boleh. Tetapi kalau dikatakan yang halalnya dikatakan banyak dominan, yang haramnya sedikit, kata Imam Ahmad, boleh kita makan. Kata Imam Ahmad, ya, wallahu a'lam bishawab, ya. Maka kata Sesimin bahwasanya sesuatu itu ada 3 macam, ya.
Pertama, jelas halalnya, ya. Yang kedua, jelas haramnya. Yang ketiga, masih samar, ya. Kenapa samar? Mungkin karena ilmu yang belum sampai kepada dia, atau karena dalilnya dikatakan belum jelas, apakah dhaif atau dikatakan yang lainnya. Ini kata ulama sebab dikatakan samar, itu ya. Hanya para ahli ilmi yang mengetahui apakah atau haram, ya. Dia orang Muslim, melihat sholat, Non Muslim, orang Muslim. nggak suka ya, mungkin melihat dia sholat, makan atau yang meninggal karena nggak perlu disolati, kan nggak wajib ya sholat. Terus apakah kita harus nanya ke keluarganya dia pernah sholat nggak? Gimana coba? Kalau dia tidak sholat di masjid, ya nggak pernah ke masjid, kita tidak boleh dikatakan bersuzon. Mungkin dia sholat di rumah, ya. Kalau dia Muslim tetap wajib. Tapi kalau terang-terangan orang semua tahu dia nggak pernah sholat, istri pun mengatakan demikian, keluarganya, maka itu yang dimaksud, ya. Tapi kita tidak boleh ketika orang meninggal dia suka sholat nggak mesti, ya. Ya, nggak mesti ditanya, nggak boleh. Kita berhusnudzon kepada mereka. Tapi kalau terang-terangan dia nggak pernah sholat, terang-terangan, bahkan istrinya pun mengatakan tidak pernah sama sekali, kata istri anak-anaknya, itu yang jelas. Ya. Tapi kalau kita nggak tahu, kita nggak usah nyelidiki, nggak boleh. Ya. Karena Allah dalam surah Al-Hujurat menjelaskan, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhon ismun wala tajassas wala tabaghdu ba'da. Ya. Karena tidak boleh kita mengatakan si fulan nggak pernah sholat, boleh nggak? Nggak boleh, haram hukumnya. Termasuk ghibah. Ya, awas. Ya. Orang mengatakan si fulan nggak pernah sholat, nggak pernah ngaji, nggak pernah berjamaah, itu ghibah, itu haram hukumnya. Apa yang itu urusan mereka? Maka termasuk kita ghibah. Ya, si fulan nggak pernah bersedekah, ghibah itu haram hukumnya. Ya. Maka kita pada komuniti kalau memang dia berbuat keburukan, apa yang diperintahkan, ya berdoa kepada Allah supaya Allah berikan hidayah. Ya, hadakallah subhanahu wa ta'ala, semua berhidayah kepada mereka. Ya. Maka walaupun dia dikatakan tidak pernah sholat, ya, kecuali kata para ulama, jika dia terang-terangan berbuat kemungkaran, terang-terangan, bukan sembunyi-sembunyi, maka boleh kita, si fulan itu kamu mencuri, karena terang-terangan. Ya, suka ngebohong, boleh. Tapi kalau tidak tahu maka tidak boleh. Karena wala tajassas wala tabaghdu ba'da, jangan mencari-cari kesalahan orang lain. Nah, manakala kata ulama dikatakan dia terang-terang berbuat kemungkaran, udah diingatkan, maka boleh kita disebut nggak boleh, nggak apa-apa, bukan termasuk ghibah. Kalau dia terang-terangan dia berbuat kemungkaran dan orang pun tidak heran gitu ya, maka tidak masuk ke dalam yang dilarang, ya. Allah alim shawab. Kalau dia Muslim maka tetap wajib menyolatkan, ya, wajib kifayah, ya, wajib kifayah. Seandainya dikatakan orang tidak, karena dia nggak suka berjamaah, nggak buka, maka malas yang menyolati, tetap wajib. Siapa yang menyolati? Ya keluarganya. Ya. Manakala di keluarga dia menyolati walaupun satu orang, maka gugur yang lain. Manakala tidak ada yang menyolati, maka berdosa semuanya. Sepaung rawi ini. Ada yang meninggal gak diurus gitu ya, gak dia menyolati, dia Muslim, maka berdosa semuanya. Tapi kalau ada yang menyolati walaupun keluarganya atau anaknya, maka gugur orang sepanggung rawi. Karena fardu kifayah. Seperti itu, ya. Maka kata para ulama begini, ya. Kenapa alasan dikatakan orang kadang-kadang dia tidak mau sholat diadani, dikongkol gitu kepada tentang sholat gitu ya, kepada ke masjid, tiba-tiba dia akan mati digotong ke masjid. Ini kesalahan kita ini. Yeah. Ketika dia hidup kita tarik gotong, mau nggak dia? Marah nggak? Ya, marahan. Ya. Lagi nongkrong gitu ya, adan.
diseret yuk ke masjid yuk, atau digotong. Kira-kira marah nggak? Ya, marah kan? Kenapa ketika mati digotong ke masjid? Apa tahu lah? Seandainya dia hidup, dia akan marah itu digotong ke masjid itu. Marah nggak kira-kira? Ya, lagi hidup kita seret gitu ya, gak mau dimarah-marah. Urusan apa sih gitu ya? Mati digotong ke masjid. Salah siapa itu? Salah yang hidup. Ya. Ngapain digotong ke masjid? Ya. Wong lagi hidup nggak mau digotong, nggak mau diseret, dikokol gitu ya, diadani nggak mau datang, mati digatang ke masjid. Ini kesalahan kita. Biarin aja mereka. Ya. Ini kata para ulama. Ya. Maka dikatakan tidak boleh dibawa ke masjid. Ya. Karena lagi hidup pun tidak mau ke masjid. Ya. Bodoh-bodoh dikatakan apa mau diangkat pun dia akan marah. Bukan memukul kita gitu ya. Diseret, diangkat juga gotong barang-barang lagi hidup gitu biar sholat berjamaah. Marah nggak mereka? Marah. Ya. Ketika mati digotong. Ya. Maka seandainya mereka hidup, dia juga akan nolak gitu kan, marah itu. Itulah alasan maka jangan dibawa ke masjid. Orang yang nggak pernah sholat ya, yang nggak pernah sholat sama sekali ya. Wallahu a'lam bishawab. Bangun rumah bulan puasa nggak puasa, ya termasuk kita ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, nggak boleh, haram hukumnya. Kerjasama dengan mereka nggak boleh. Wala ta'awun 'alal ismi wal 'udwan, ya. Berarti telah menyediakan mereka ngopi, membiarkan mereka berbuat kemungkaran, nggak boleh, ya. Kalau perlu berhentikan apa namanya, dikatakan sila kerjanya jangan kerja. Ya. Kita kan punya kuasa. Bapak puasa dikatakan atau mau kerja, kayak gitu ya. Kerja silakan puasa, kalau nggak puasa jangan kerja. Karena kita termasuk apa namanya tolong menolong dalam hal kemungkaran, nggak boleh. Ya. Kadang-kadang mereka kerja untuk apa? Puasa, untuk lebaran. Aneh kan? Dia nggak puasa, kerja nggak puasa untuk lebaran, ya. Untuk beli baju anak-anaknya, untuk beli daging, kan aneh gitu ya. Ya. Perkara yang mubah dia utamakan, yang pokok dia abaikan. Coba tanya yang kerja puasa itu butang banting itu ya, untuk apa katanya mereka? Ya. Untuk buka istrinya, untuk lebaran, untuk zakat, yang pokok nggak dilakukan, kan aneh. Itulah musibah kaum muslimin ya. Tips yang bisa saya sampaikan semoga bermanfaat ya. Kita sudah alhamdulillah sudah tahu.